Saudara-saudara, ada satu hal yang penting yang saya sampaikan sebelum saya memulai khutbah saya adalah bahwa dalam segala sesuatu ini orang Protestan, termasuk orang Reform ini terlalu loyo, terlalu kalah. Saya tidak heran, mungkin itu sebabnya sebelum saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan kirim ke karismatik dulu. Supaya melihat semangat walaupun salah di sana ya, tapi melihat semangat. Kita nyanyi terlalu loyo saudara, padahal lagu-lagu ini lagu-lagu yang bersemangat, lagu-lagu yang bagus ya. Kita melakukan ibadah loyo ya, melakukan pelayanan loyo, semua tidak ada semangat saudara. Maka pengajar-pengajar sesat ini sebagian dari karismatik ekstrim, sebagian pengajar-pengajar bidat itu mereka semangat luar biasa. Tapi salah, sesat. Orang mendengarkan pemberitaan mereka tidak mungkin selamat. Kecuali kembali kepada Injil yang sejati. Cilakanya orang yang pegang Injil sejati itu terlalu loyo. Tidak ada semangat saudara. Ini kenapa Protestan seperti itu. Termasuk Reform saudara. Ini cilaka besar saudara. Ini bahaya sekali. Anda yang pegang yang benar tapi loyo sekali itu akan membunuh banyak orang. Mencekik iman banyak orang. Karena orang menunggu dari kita. Orang-orang Kristen, orang-orang siapapun dia yang belum mengenal Tuhan Yesus itu menunggu dari kita. Menunggu berita Injil yang sejati dari kita. Mengenai Yesus Kristus Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya, Logos Allah yang kekal, yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia dan di dalam kemanusiaannya dia taat dari lahir sampai mati, lalu kemudian mati terkutuk di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita saudara. Saya tidak tahu kenapa ya. Saudara berdoa berapa lama setiap hari? Ini memang sesuatu ciri khas Protestan yang saya kira harus direformasi. Makanya orang-orang karismatik itu atau orang-orang itu mengejek-ejek. Saya diejek. Kamu pendeta berdoa enggak? Kamu enggak berdoa kamu itu. Dia enggak tahu saya. Saya bangun pagi minimal 1 jam saya berdoa. Saudara berdoa atau tidak? 1 jam sampai 1,5 jam. Ini heran ya, baru tahu ya. Saya berdoa saudara, di situ kekuatan saya. Persandaran penuh kepada Tuhan untuk memberitakan Injil yang sejati, untuk melawan penyesat-penyesat. Keberaniannya dari mana? Kuasanya dari mana menantang pengajar-pengajar palsu? Dari Tuhan. Dan itu muncul dari persandaran kita kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari doa saudara. Orang Reform malas berdoa bertobat. Orang Protestan malas berdoa bertobat. Saudara, ini bukan ajaran Alkitab. Yesus sendiri, kalau saudara membaca dalam Injil Markus, Tuhan Yesus sendiri waktu ada di dunia, pagi-pagi benar, pergi ke tempat sepi dan berdoa di sana. Kita terlalu malas, saudara. Terlalu malas, ya. Maka kita dilibas oleh ajaran-ajaran sesat, pengajar-pengajar sesat. Mereka kelihatan sangat berkuasa, padahal sesat. Padahal salah. Padahal roh yang menyetir mereka itu bukan roh kebenaran. Bukan dari roh Kristus yang sejati. Tapi kita yang punya firman yang sejati terlalu loyo, terlalu lemah saudara. Ini bahaya sekali saudara. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Saudara tahu subscribers YouTube saya berapa? 100.000 lebih. Tapi yang menonton kanal-kanal YouTube saya berapa? Tidak sebanyak orang-orang karismatik itu. Orang karismatik mungkin hanya punya 30, ya ada yang sampai 1 juta ya, kayak Philip Mantova. Tapi ada yang hanya 50, tapi kalau mereka streaming yang nonton bisa 1.000, 2.000 saudara. Begitu semangatnya mereka untuk hal-hal yang sesat dan salah. Sedangkan kita yang pegang yang benar itu terlalu kurang ajar dan tidak ada semangat untuk Tuhan. Ini bahaya sekali saudara, sangat-sangat berbahaya. Kalau kita yang tahu kebenaran, tutup mulut, tidak ada semangat, terlalu suam-suam kuku, terlalu dingin, maka gelap dunia ini saudara. Tidak ada lagi pengharapan. Untuk itu kita perlu bertobat. Dan hari ini saya bicara tentang hidup suci. Yang dipermain-mainkan oleh orang-orang yang kira mereka sudah hidup sangat suci. Tetapi landasannya bukan dari firman Allah. Landasannya itu bukan dari firman Allah. Tetapi dari nafsu manusia untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri, saudara.
Ya, hidup suci itu apa saudara? Hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Tadi kita sudah membaca 10 hukum Tuhan. Kita membaca 10 perintah Tuhan. Hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain. Ketika kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada persandaran lain, tidak ada ilah lain, maka kita hidup suci di situ. Jangan membuat patung untuk disembah. Ketika kita tidak menyimpan patung-patung atau sesembahan-sesembahan yang kita taruh di pikiran kita atau imajinasi kita, dan sungguh-sungguh hanya menyembah Tuhan, tidak ada yang lain, maka kita hidup suci. Alkitab berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika kita menghormati nama Tuhan yang sakral dan suci itu, kita hidup suci. Alkitab berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ketika kita taat beribadah, ketika kita tidak melupakan harinya Tuhan untuk bersekutu di gereja, maka kita hidup suci. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di muka bumi ini. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka itulah hidup suci. Alkitab berkata jangan membunuh, maka kita harus mengasihi sesama. Harus senantiasa mengampuni sesama yang berdosa. Kita harus mencintai sesama kita. Maka itu namanya hidup suci. Alkitab berkata jangan berzina. Maka ketika kita menjaga kesucian kehidupan seksual kita, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, orang yang pacaran tidak boleh berhubungan seksual dan menjaga kemurnian hidup mereka sampai pada menikah nanti. Ketika kita tidak mencemari diri dengan hal-hal yang rusak di dunia ini, baik di media sosial, di televisi, atau website-website porno atau cabul, ketika pikiran kita menghindari semua itu, itulah namanya hidup suci. Alkitab berkata jangan mencuri. Maka ketika kita mensakralkan milik orang lain dan kita tidak mengambil barang milik orang lain yang bukan hak kita, entah itu uang atau apapun itu, kita tidak mencuri, itulah hidup suci. Ketika kita tidak korupsi, itulah hidup suci. Alkitab berkata kepada kita, jangan bersaksi dusta. Ketika kita gosip, ketika kita berbohong, ketika kita menipu, maka kita hidup rusak. Tapi ketika kita bersih dari gosip, kita tidak menipu, mulut kita tidak ada tipu, mulut kita bersih, maka kita menjadi orang yang hidup suci. Alkitab berkata jangan mengingini. Maka ketika kita tidak menginginkan yang bukan hak kita, menginginkan istri orang atau menginginkan uang orang, menginginkan harta orang, menginginkan apapun yang orang punya, maka kita adalah orang yang hidup suci. Maka saudara, hidup suci itu apa? Taat perintah Tuhan yang sudah dinyatakan dalam 10 hukum. Kalau dalam perjanjian baru, kita taat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Lalu juga kita hidup di dalam buah roh yang 9 macam yang saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Maka saudara, semua itu kalau kita taati, kita lakukan, hidup dalam kehidupan kita, maka kita hidup suci. Nah saudara, ada ajaran sesat yang namanya Corpus Delicti, itu diajarkan oleh Erastus Sabdono. Seolah-olah mengajarkan hidup taat, seolah-olah mengajarkan hidup suci, tetapi itu basisnya atau dasarnya bukan Alkitab. Ya, ajarannya seperti ini. Dia berkata Tuhan itu mempunyai hukumnya. Tuhan itu mempunyai satu ketetapan atau hukum yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Dan bagi orang yang bersalah, sebelum dia bisa dibuktikan bersalah,
maka dia tidak boleh diperkarakan, tidak boleh dinyatakan bersalah. Dan untuk membuktikan seseorang bersalah, itu butuh pembanding. Nah, saya kasih contoh sederhana. Maksudnya begini. Kalau seseorang, katakanlah namanya Andi, itu mencuri uang, maka si Andi ini, kalau ketangkap dia mencuri uang, tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Harus ada pembanding yang berdiri di posisi Andi, dan kalau pembanding ini orang lain, pembanding ini ternyata ditaruh di posisi Andi, dia tidak mencuri, ternyata ada orang yang lolos yang tidak mencuri di posisi Andi, maka Andi boleh dipersalahkan. Nah, ini ajaran corpus delicti. Kalau masih belum jelas, saya lebih sederhana lagi ya. Katakanlah ada dua orang tinggal sama-sama di satu kos. Yang pertama namanya Ani, yang kedua namanya Ina. Si Ani suatu saat kehilangan uang, dan pencurinya adalah Ina, teman kosnya sendiri. Lalu kemudian ada bukti rekaman CCTV. Lalu si Ani membawa si Ina berdasarkan bukti CCTV ke RT. Lalu dia bilang kepada RT, Pak RT, tolong selesaikan masalah kami. Ini si Ina mencuri uang saya. Maka kemudian si Ani berkata, ini bukti CCTV-nya. Lihat, dia mengambil uang saya. Tapi RT-nya bilang gini, oh, enggak bisa dong, enggak boleh salah dia, belum boleh salah. Ya, harus ada orang lain yang ditempatkan satu kos sama kamu, seperti si Ina, lalu kita uji nanti beberapa waktu. Kalau teman yang baru itu yang ditempatkan sama-sama kamu, ternyata tidak mencuri, dia tidak mengambil uangmu, dia lolos tidak mencuri, barulah si Ina boleh dipersalahkan. Karena ada pembanding yang ternyata lolos tidak mencuri. Ini ajaran ngaco luar biasa, saudara. Ini ajaran Erastus Sabdono. Jadi menurut Erastus Sabdono itu setan itu belum bisa dipersalahkan oleh Tuhan ketika dia memberontak. Karena belum ada pembanding manusia atau malaikat yang taat 100%. Maka Tuhan menciptakan Adam untuk jadi pembanding bagi setan. Taruh di Taman Eden. Kalau Adam lolos sebetulnya, maka setan bisa dipersalahkan. Lihat Adam saya ciptakan, saya taruh di Taman Eden, dia lolos loh, dia taat loh. Kamu setan tidak taat, maka sekarang kamu salah. Ternyata Adam katanya tidak lolos. Datanglah Adam kedua, Kristus. Kristus ternyata lolos. Ya, tetapi baru satu sama sekarang, karena Adam yang dulu di Taman Eden jatuh. Maka perlu juga pembanding-pembanding lain, yaitu kita. Kita harus meneladani Kristus. Kita hidup sesuci mungkin, supaya pada akhirnya setan bisa dipersalahkan oleh Tuhan. Ini ajaran benar apa enggak, saudara? Ini ajaran benar apa enggak? Pak So mengganggu-ganggu, ini benar apa enggak? Ini ajaran sesat ini. Ini ajaran sesat. Bukan ajaran benar, bukan ajaran beres ini. Setan salah itu karena dia memberontak kepada Tuhan. Enggak perlu pembanding. Engkau kalau mencuri, dosa mencuri itu yang menyebabkan kita salah, saudara. Bukan karena tidak ada pembanding, maka belum bisa dituntut. Nanti kalau sudah ada pembanding, baru salah. Ini ajaran ngawur luar biasa, saudara. Dan ini diajarkan Erastus Sabdono. Maka dia bilang, mari kita hidup suci. Hidup suci supaya kita jadi corpus delicti. Pembanding itu tadi namanya corpus delicti. Supaya kita ikut Yesus yang sudah lolos jadi corpus delicti. Dan kita juga harus jadi corpus delicti. Sehingga pada akhirnya nanti setan boleh dipersalahkan. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ini ajaran sesat ini. Setan itu bersalah karena dia memberontak kepada Tuhan. Mari saya ajak saudara membuka satu bagian Alkitab. Ya. Di dalam Kejadian, saudara, Kejadian pasalnya yang ke-3 ayat 14 dan 15 saya akan membacakan.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Perhatikan baik-baik. Di sana Tuhan mengutuk ular. Dan ular inilah yang dipakai setan untuk membujuk, menggoda Hawa di Taman Eden. Nah, di sana Tuhan mengutuk ular, karena engkau berbuat demikian. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, saudara, Tuhan mengutuk ular di sana. Jangan saudara pikir yang dikutuk Tuhan hanya ular sendiri itu saja. Bukan. Tetapi Tuhan mengutuk ular itu, mengutuk setan di balik ular itu. Kalau Tuhan hanya sekedar mengutuk ular itu sendiri saja, salahnya apa? Dia hanya binatang yang dipakai setan. Lalu kemudian bisa bersuara, lalu kemudian menggoda Hawa, lalu Hawa jatuh, dan melalui Hawa Adam jatuh. Ya saudara, jadi ular sebagai binatang itu dipersalahkan, ya tidak salah. Ya, tetapi setan yang menggunakan ular itulah yang bersalah. Dan ketika Tuhan berkata atau mengutuk ular di sana, juga mengutuk setan yang menggunakan ular itu. Tahu dari mana itu, saudara? Ayat selanjutnya, ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini Tuhan berkata, hei ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, yaitu Hawa. Antara keturunanmu, hai ular, dengan keturunan perempuan. Nah, apakah ini maknanya harafiah? Jadi permusuhan antara keturunan ular sebagai binatang dengan keturunan Hawa. Bukan, ini bukan bermakna harafiah. Keturunan ular yang dimaksud di sana itu adalah apa? Orang-orang durhaka yang dipakai oleh setan. Orang-orang durhaka. Ya. Lalu ular yang dimaksud di sini apakah hanya binatang itu sebagai ular biasa? Bukan. Ular yang dimaksud di sana itu adalah setan. Saya baca ulang ya saudara ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Di mana ular dikatakan meremukkan tumit Kristus. Dalam pengertian, dialah nanti yang menjadi penyebab efisien Kristus digiring ke salib dan dibunuh mati di sana. Tapi pada hari ketiga bangkit. Itu sebabnya dia tidak bisa membunuh Kristus. Dia hanya mencakar, hanya meremukkan tumit Kristus. Tapi Kristus dikatakan meremukkan kepala ular, meremukkan kepala setan, sehingga melalui karya penebusan Kristus yang sukses, yang tuntas, dan dinyatakan dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, maka setan menjadi singa yang ompong. Ya, Rasul Petrus berkata, berhati-hati, iblis itu berjalan keliling ke sana kemari, sama seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau engkau takut, dia telan kamu. Tapi kalau engkau di dalam dirimu Kristus hidup, kita memiliki Roh Kudus, firman Allah yang berkuasa, maka setan itu singa ompong. Kenapa? Karena kepalanya sudah diremukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud di sini ular biasa sebagai hewan, ataukah setan? Setan yang dimaksud di sini. Keturunan perempuan adalah Kristus, dan yang diremukkan kepalanya itu bukan ular biasa, tapi setan. Saudara, setan. Kalau begitu, di sini Tuhan mengutuk setan dan mengadakan permusuhan antara setan dengan keturunan perempuan, terutama Yesus Kristus. Dan oleh karenanya juga kita pengikut-pengikut
Kristus. Pengikut-pengikut setan dan pengikut-pengikut Kristus berhadap-hadapan, saudara. Berperang, melakukan peperangan secara rohani. Kalau begitu berdasarkan telaah ayat ini, saudara, setan sudah bersalah tak? Enggak di situ. Ketika Tuhan mengutuk setan, itu berarti setan sudah bersalah apa enggak? Setan kalau tidak bersalah boleh enggak dikutuk Tuhan? Kalau setan tidak bersalah boleh tidak dikutuk Tuhan? Enggak boleh, saudara. Justru karena setan sudah salah, maka dikatakan terkutuklah engkau. Lalu kemudian diadakanlah permusuhan antara setan, keturunan setan dengan perempuan itu dan keturunannya. Keturunan perempuan itu yaitu Yesus Kristus akan meremukkan kepala setan, dan setan akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu yaitu Yesus Kristus. Jadi omong kosong besar ketika dikatakan setan belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada pembanding. Di sini setan sudah dipersalahkan, sudah dikutuk oleh Tuhan. Saudara paham ya? Jadi kapan setan bersalah? Ketika dia memberontak kepada Tuhan, ketika dia menjadi tinggi hati, ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Dosa kesombongan adalah dosa setan. Ya, itu sebabnya dalam surat Paulus kepada Timotius dikatakanlah, janganlah orang baru bertobat itu langsung diangkat untuk tugas penting, seperti diangkat jadi presbiter atau diangkat jadi diaken atau punya jabatan di gereja, supaya dia jangan sombong dan terkena hukuman iblis. Dosa iblis atau setan itu adalah sombong, ingin menyamai Tuhan. Dan pada saat dia sombong, dia sudah berdosa, sudah bersalah. Ketika dia mencobai Hawa dan Adam di Taman Eden, dia juga sudah berdosa. Oleh karena itu Tuhan mengutuk setan melalui ular itu, saudara. Karena ular hanya alat sarana yang dipakai. Ular tidak bisa ngomong, ular tidak bisa apa-apa. Tapi setan yang berada di balik ular, saudara. Jadi setan sudah bersalah apa enggak? Sudah bersalah, saudara. Tapi Rasul Sabdono mengatakan belum boleh dipersalahkan. Perlu ada pembanding. Perlu corpus delicti. Yesus sudah sukses jadi manusia taat 100%. Sekarang tinggal giliran kita meneladani Yesus untuk jadi corpus delicti, taat 100%, supaya setan nanti betul-betul tuntas dipersalahkan dan dihukum. Ini ajaran sesat, saudara. Ini bukan ajaran Alkitab. Tidak ada ajaran corpus delicti dalam Alkitab. Tapi ada banyak orang Kristen, saudara, menganggap pengajarannya begitu indah. Ajarkan kita hidup suci, ajarkan kita hidup beres, ajarkan kita berjuang hidup benar. Tetapi dasarnya salah, saudara. Yang menjadikan kita berjuang hidup suci bukan corpus delicti, bukan supaya kita menjadi corpus delicti, supaya bisa mempersalahkan setan, bukan. Yang menjadikan kita harus hidup suci karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita sekarang harus hidup sama atau mirip dengan Tuhan. Tuhan itu baik, maka kita harus baik. Tuhan itu suci, maka kita harus suci. Bahkan Injil Matius mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kita harus mengikut Tuhan, cara hidup Tuhan, cara bertengkar, cara berkelahi, cara eker-ekeran, cara fitnah, cara cabul, cara jinah, itu cara setan, cara anak-anak kegelapan. Tapi cara kita orang Kristen harus berbeda dari semua itu. Nah, mari saya lebih perdalam sekarang. Jadi menurut Rasul Sabdono, hidup suci itu dituntut dari kita untuk menjadi corpus delicti. Itu pertama, ya. Yesus sudah sukses jadi corpus delicti, pembanding untuk mempersalahkan setan. Setan tidak taat, berontak, tapi belum bisa dipersalahkan. Taruh Adam, ternyata Adam juga jatuh sama dengan setan. Lalu datanglah Yesus Kristus, lolos. Belum cukup untuk mempersalahkan setan. Perlu kita sekarang meneladani Kristus. Kalau kita lolos, maka setan mutlak dipersalahkan. Jadi kalau begitu hidup suci untuk apa? Menurut Erastus,
Hidup suci supaya jadi corpus delicti. Pembanding bagi setan agar setan bisa dipersalahkan. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Kedua, dalam hal ini berarti keselamatan itu ditentukan oleh hidup suci. Keselamatan ditentukan oleh kamu berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, kamu pasti masuk neraka. Tapi kalau kamu meneladani Kristus, berbuat baik, kamu akan ke surga. Ini ajaran Erastus. Tapi ini benar apa enggak? Ini bukan ajaran Kristen. Saudara-saudara, kalau saudara percaya bahwa karena saya berbuat baik maka saya ke surga, kalau saya tidak berbuat baik saya ke neraka, enggak usah jadi Kristen, saudara. Orang di luar sana juga ajarkan begitu. Coba tanya orang-orang biksu-biksu itu. Coba tanya agama-agama lain. Tanya orang Islam. Tanya orang Hindu. Tanya agama apapun. Aliran kepercayaan apapun. Semua menuntut perbuatan baik. Supaya selamat. Berbuat baik supaya masuk surga. Nah, kalau Kristen sami mawon, ndak usah datang gereja, bubar. Saya berhenti jadi pendeta hari ini. Ya, karena begini. Kalau keselamatan itu didapat dari berbuat baik, saya berhenti jadi Kristen hari ini. Saya stop jadi pendeta hari ini. Kenapa? Nggak ada guna. Saya jadi Islam bisa kok. Mending saya jadi Islam, atau saya jadi Hindu, atau jadi agama lain apa, Konghucu. Kan keselamatan dari berbuat baik kan. Fungsinya Tuhan Yesus jadi juru selamat apa? Ada guna apa enggak? Nggak ada guna, saudara. Nggak ada guna. Saudara masih belum paham ya? Saya perjelas. Kalau keselamatan itu didapat karena kita berbuat baik, nggak usah jadi Kristen, saudara. Islam pun ajarkan itu. Beramal yang banyak, berbuat baik supaya masuk surga. Semua agama pun itu mengajarkan hal yang sama. Berbuat baik supaya masuk surga. Kalau begitu fungsinya Tuhan Yesus jadi juru selamat apa? Kalau begitu ndak usah jadi Kristen. Hari ini saya stop, saya pensiun jadi pendeta. Mungkin saya mau mualaf, atau saya mau masuk Hindu, saya mau masuk Buddha, atau saya mau masuk Konghucu, atau agama apa saja, aliran kepercayaan apa saja. Keunikan iman Kristen, saudara ya, yang beda sama sekali dari agama-agama lain adalah apa? Keselamatan bukan karena kita berbuat baik. No. Alkitab berkata apa? Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ya, Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah rusak dalam dosanya. Semua orang telah menyeleweng. Bahkan Yesaya berkata, kesalehan kami seperti kain kotor, saudara. Maksudnya apa itu? Kain kotor itu kain pembalut yang dipakai wanita. Itu di zaman Israel perjanjian lama itu, kain pembalut itu sangat najis, sangat kotor itu, saudara. Orang menstruasi itu dikeluarkan dari perkemahan. Keluar. Setelah nanti dia bersih dari menstruasinya, baru boleh masuk kembali, diterima kembali. Siapapun menyentuh perempuan yang menstruasi, ikut najis sampai matahari terbenam. Siapapun yang duduk di kursi yang diduduki oleh perempuan menstruasi, orang itu akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Najis, saudara, apalagi kain pembalut yang dia pakai. Itulah yang dimaksud Yesaya. Kesalehan kami, kesalehan, tahu kesalehan ya? Kebaikan, kesalehan manusia. Itu hanya kain kotor, kata Nabi Yesaya. Sama dengan pembalut wanita yang najis sekali itu dalam konteks Israel, saudara. Harus dikeluarkan dari perkemahan. Maka saudara, ada orang yang berbuat baik, tidak ada, semua orang menyeleweng. Bukti paling penting sekali di awal kitab suci, Anda lihat Adam. Dia sudah jatuh kan bersama Hawa. Tuhan bilang, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi mereka berbuat dosa, berontak, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu.
lalu Tuhan datang mencari mereka. Bagus kan? Ya, bagus ya. Loh, bagus dong dicari Tuhan. Mereka sudah berdosa, tidak berdaya, lalu Tuhan cari. Nah, waktu Tuhan cari, mereka datang mendekat kepada Tuhan, lalu ampun-ampun atau melarikan diri. Melarikan diri, saudara. Itu natur manusia berdosa. Ketika manusia sudah berdosa, dia tidak mau kebaikan. Dia tidak mau Allah. Dia tidak mau Tuhan dekat-dekat kepada dia. Dia malah lari meninggalkan Tuhan. Lari bersembunyi. Dan sampai sekarang masih tetap sama. Ya, Anda kalau berbuat kesalahan takut tidak ngaku. Jangankan saudara, saya pendeta saja mikir-mikir ya, ini kalau saya ngaku kesalahan saya gimana ini? Akibatnya apa ini? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita sering sekali merasionalisasi dosa kita. Oh, enggak apa-apa. Orang lain juga kan lakukan itu. Ya, kalau saya lakukan ya enggak apa-apalah sekali-sekali. Oh, si A itu masih sering loh, dia setiap hari lakukan itu. Dia tahu itu salah. Nah, saya kan cuma hanya beberapa kali saja. Tapi itu dosa, saudara. Inilah kebejatan manusia. Ada tidak manusia yang beres? Pikirannya beres, hati nuraninya beres. Tidak ada, bahkan orang Kristen sekalipun, kalau tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, tetap masih berbagian dalam kerusakan total. Manusia yang umumnya orang-orang di dunia ini punya. Sangat-sangat rumit kehidupan manusia berdosa, saudara. Siapa yang ngajari orang berdosa? Tidak ada yang ngajari. Dia berbuat dosa karena statusnya sudah berdosa. Anak saya yang paling kecil itu, siapa yang ngajari berbohong? Apakah saya ngajari berbohong? Saya pendeta kurang ajar ya kalau ngajari anak berbohong, ya. Istri saya kurang ajar ya kalau ngajari anak berbohong. Tapi dia berbohong sendiri ketika sudah cukup mengerti. Ketika dia ditanya, "Hei, ini tadi siapa yang ambil punya papa?" "Oh, bukan saya, kakak tadi, itu kakak." Ini persis Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam ditanya, "Hei Adam, siapa yang menyuruh kamu memakan buah itu?" "Ini perempuan yang kau taruh di sampingku ya Tuhan, dialah yang memberikan kepada saya." Lempar kesalahan kepada Hawa. Hawa ditanya, "Hei Hawa, siapa yang menyuruh kamu?" Ini saya parafrasekan saudara ya, tidak mengikuti persis apa yang dikatakan dalam Alkitab. "Siapa yang suruh kamu makan buah itu?" "Ular itulah Tuhan yang memperdaya aku." Sifat manusia seperti itu. Ini anak-anak saya loh, saya didik firman Tuhan setiap hari. Malam-malam kami doa. Saya rutin jelaskan kitab Amsal karena ada banyak bijaksana dan hikmat mendidik anak-anak ini. Mendidik anak-anak supaya kenal Tuhan Yesus, supaya mengasihi Tuhan, supaya hidup di dalam Tuhan. Tapi setiap hari, anehnya saudara, kakak sama adik ini nggak akur, tengkar terus. Kalau ditanya adiknya, "Kamu kenapa begitu?" "Kakak yang salah tadi, kakak yang salah." Ditanya kakaknya, "Adik lo Pak, adik lo, jangan pukul saya adik." Saling lempar kesalahan, itulah natur berdosa manusia saudara. Dan ini mewakili kita semua saudara. Jangan ketawa, semua kita sama. Terlalu rusak kita dalam dosa saudara, terlalu rusak. Kecuali butuh anugerah, butuh juru selamat. Maka hanya iman Kristen yang mempunyai pengajaran berbeda. Kalau mau selamat, bukan usaha sendiri. Mau selamat, bukan karena berbuat baik sendiri. Mau selamat, butuh juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, dia hidup taat dari lahir sampai mati. Tidak ada cacat, tidak ada dosa sedikit pun. Ya, untuk mengklaim hidup kekal bagi kita. Yang gagal diklaim oleh Adam di Taman Eden. Lalu kemudian Yesus yang sama mati terkutuk di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membereskan dosa-dosa kita. Supaya murka Allah tidak kepada kita lagi. Karena murka Allah sudah ditumpahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Melalui iman kita dibenarkan. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Karena dosa-dosa kita sudah diperhitungkan kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Maka untuk selamat apa? Berbuat baik? Bukan, cukup percaya Kristus. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara pasti diselamatkan. Ini ajaran Kristen. Mari saya membaca kembali yang sudah dibacakan tadi saudara.
Di dalam Efesus pasal 2, saya membaca dari ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ini terjemahan versi King James ini lebih provokatif ya, saudara. Saya terjemahkan secara bebas ya. For by grace you have been saved, you have been saved through faith. Maksudnya ini karena oleh anugerah Allah maksudnya. Engkau telah diselamatkan melalui iman. And that not of yourself. Dan itu bukan karena kamu sendiri. Artinya karena usahamu. It is the gift of God. Itu adalah pemberian Allah. Pemberian cuma-cuma. Not of works. Bukan karena kamu berusaha atau berbuat baik. Atau bekerja untuk itu. Lest anyone should boast. Jangan-jangan seseorang nanti membanggakan dirinya. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita, saudara. Ya, tidak ada orang boleh sombong, saya selamat karena usaha saya. Maka ajaran Erastus Sabdono yang mengatakan, kita harus berjuang hidup suci supaya selamat. Kita harus berjuang hidup suci memperkenankan Tuhan supaya kita masuk surga. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu tidak berbeda dengan ajaran agama-agama lain, saudara. Tidak berbeda dengan ajaran agama-agama lain. Jelas ini ayatnya. Apa saudara mau bantah ini? Ya, saya baca ulang ya dari terjemahan Indonesia, LAI. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebetulnya yang lebih tepat adalah melalui iman, ya. Karena istilah yang dipakai adalah dia, itu dalam istilah Yunani. Maka versi King James ini menerjemahkan lebih tepat, ya. For by grace you have been saved through faith. Itu bukan hasil usahamu. Perhatikan, keselamatan hasil usaha enggak? Alkitab bilang itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi siapa yang memberikan kita keselamatan? Tuhan, bukan usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya pakai versi King James, itu bukan hasil usahamu keselamatan itu. Supaya kamu jangan menyombongkan diri. Jangan membanggakan diri. Jadi kalau ada yang mengatakan kita selamat karena kita berbuat baik, kita berjuang supaya masuk surga. Tidak ada satu manusia pun yang berjuang masuk surga. Manusia satu-satunya yang pernah hidup di bumi, yang sukses mengalahkan dosa, sukses mengalahkan setan, sukses mengalahkan kesulitan-kesulitan karena dosa, hanya Tuhan Yesus Kristus dalam natur kemanusiaannya. Dia lolos. Semua manusia yang lain itu bobrok adanya. Dan sudah terwakili oleh pernyataan Nabi Yesaya tadi yang mengatakan, kesalehan kami hanyalah seperti kain kotor atau seperti pembalut yang dipakai wanita pada saat menstruasi. Itulah perbuatan baik kita, saudara. Kalau begitu, hidup suci yang dipropagandakan oleh Erastus Sabdono melalui perspektif doktrin corpus delictinya itu bukan ajaran Alkitab dan sangat-sangat melawan Alkitab. Jadi dia kira dia hebat sekali bisa hidup suci, taat 100% seperti Tuhan Yesus. Tidak ada itu. Karena kita tidak mampu, maka Tuhan berkorban untuk kita. Betul ya? Karena kita tidak mampu, tidak punya apa-apa, miskin melarat. Kalau saya pakai istilah kitab Wahyu itu, kita ini buta, miskin, melarat, dan telanjang. Apalagi yang kurang? Tuhan menegur salah satu jemaat itu mengatakan, kamu itu buta, miskin,
melarat dan telanjang. Nggak punya apa-apa, harta rohani nggak punya apa-apa kita, saudara. Kita butuh minyak dari Tuhan untuk melumas mata kita supaya kita bisa melihat. Karena sudah dibutakan oleh dosa dan setan. Kita butuh apa lagi? Kain putih dari Tuhan untuk menutupi ketelanjangan kita. Kita butuh emas dan perak dari Tuhan untuk memperkaya kita, saudara. Kita ini tidak punya apa-apa, saudara. Tidak ada yang patut dibanggakan, saudara. Ada tidak di antara jemaat, kalau orang lain saya tidak berani tantang ya, di antara jemaat atau mungkin pendengar saya di YouTube, ada tidak yang lebih rajin berdoa, lebih banyak berdoa atau lebih rajin berdoa daripada saya? Saya pupuk kebiasaan berdoa minimal 1 jam 1 hari itu mulai tahun 1997. Ketika saya masih gabung dengan karismatik, waktu itu saya membaca buku karismatik, itu bukan buku reform, yang ditulis oleh seorang penulis karismatik namanya Larry Lee kalau saya tidak salah. Larry Lee kalau saya tidak salah, ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Judul bukunya adalah apa? Tidak sanggupkah kamu berdoa selama 1 jam saja? Ya, itu judul bukunya. Itu dia kutip perkataan Tuhan Yesus. Lalu dia mengajarkan kita harus berdoa 1 jam begini. Dan saya ikuti. Sampai suatu saat, saudara, saya kan waktu itu bergabung dengan Yayasan Pesat itu di Pulau Sumba. Saya setelah meninggalkan pekerjaan saya di Pandaan, Jawa Timur, ya, saya pulang kembali ke Sumba. Itu saya gabung dengan Yayasan Pesat di sebuah pedalaman. Malam-malam itu saya berdoa, ya, karena pagi itu ada persekutuan berdoa bersama. Jadi saya tidak sempat doa sendiri, ya. Ya, pagi-pagi sudah bangun pagi-pagi kita untuk berdoa sama-sama. Ya. Lagu-lagunya saya masih ingat itu. Saya sangat ingat sekali. Do 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 do. Itu kan lagu karismatik itu, saudara, ya. Tapi bagus juga sebetulnya itu lagu, ya. Nah, saudara, saya duduk di bawah pohon malam-malam itu. Lalu thanking di sana. Dalam nama Yesus, setan begini. Wah, saya thanking setan. Pokoknya doa peperangan rohani gitu. Datanglah orang karismatik juga ini, teman saya namanya Om Freddy, seorang Chinese dari Jakarta yang sama-sama saya. Dia datang, dia terganggu mungkin dengan lihat saya. Hei Yan, katanya, kalau orang-orang kampung lewat di jalan sana itu lihat kamu di sini teriak-teriak thanking di sini, mereka kira kamu orang gila nanti. Akhirnya saya ikuti sarannya. Habis itu setelah itu saya tidak doa teriak-teriak lagi, tapi saya terus pupuk kebiasaan doa minimal 1 jam. Minimal 1 jam 1 hari. Bisa 1,5 jam, pernah 2 jam. Waktu saya mengadakan KKR pakai lapangan Stadion Pacuan Kuda di Kota Waingapu, itu kebaktian besar pertama kali yang saya adakan ya dalam sejarah hidup saya. Tahun 2012 itu saya tidak tahu berapa lama saya berdoa. Sampai saya nginap di rumah tante saya di Waingapu. Sampai tante saya bilang, tidur kayaknya, mau dipanggil makan siang atau makan apa itu ya, makan siang kayaknya. Tidur kayaknya dia ini. Saya tidak tidur, saudara. Saya sadar sekali saya sedang berdoa. Saya tidak tahu berapa jam itu. Ya. Jadi saudara, apakah doa berjam-jam seperti itu sudah menjadikan saya sangat beres sekali, sangat suci sekali, lalu kemudian saya kira itu bisa jadi jasa saya untuk saya masuk surga? Cilaka besar, itu tidak menolong apapun. Anda berdoa berjam-jam tidak akan menolong Anda kalau Tuhan Yesus tidak tolong. Anda berjuang hidup suci, sampai sesuci apa sih? Saya laki-laki, saudara, dan saya pendeta tapi laki-laki, dan saya sangat normal. Ya, namanya laki-laki lihat wanita cantik jalan di jalan. Makanya itu sebabnya, saudara, saya jarang-jarang ke mall ya, karena di mall itu banyak wanita cantik. Saya sekarang kalau ke mall mesti sama-sama istri, anak-anak. Oh, jangan dikira ya, saudara, ini pendeta MIM ini sangat saklek hidupnya. Dia kalau lihat wanita pasti tidak tertarik ya, pasti tidak lihat wanita cantik ya. Ya, ada banyak orang menilai seperti itu, saudara. Dulu waktu saya kuliah di Salem, orang lain pacaran, saya tidak pacaran. Saya kunci kamar, saya belajar baca buku bertumpuk-tumpuk. Sampai karyawan kantor STT Salem itu menganggap saya tidak akan menikah. Dia tidak punya keinginan untuk menikah. Dia tidak tertarik sama wanita. Suatu saat saya mau menikah, kirimkan surat undangan buat mereka. Kaget mereka, loh, menikah juga ya, katanya. Kami kira tidak menikah. Ya, saudara,
Jangan kira ya, orang akan hebat sekali, akan suci sekali. Tidak ada itu. Saya tidak percaya itu, saudara. Saya justru semakin berjuang hidup suci, saya semakin sadar saya sangat bobrok. Saya sangat tidak beres. Ya, sangat-sangat tidak beres, saudara. Maka kita perlu anugerah Tuhan setiap hari. Kita mengemis anugerah Tuhan tiap hari untuk membimbing kita untuk menjalani kehidupan yang beres, saudara. Tapi beres sempurna, tidak pernah beres sempurna. Nah, ini yang saya mau jelaskan sekarang. Di dalam teologi reform, saudara, itu dikenal sebagai progressive sanctification. Pengudusan yang bertahap, perlahan-lahan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tetapi mencapai kesempurnaan di dunia ini tidak akan pernah. Ya, maka yang mengatakan kita bisa hidup suci sekali, yang penting taat pada Tuhan. Kita betul-betul bersih dari dosa, yang penting kita taat pada Tuhan, itu adalah penipuan besar. Ya, penipuan besar itu, saudara. Maka saya biasa tantang orang, kamu berdoa berapa lama? Kalau dia membanggakan diri, ya. Kamu melayani Tuhan bagaimana? Ya, tangan saya ini bersih. Tidak pernah melecehkan wanita yang bukan istri saya. Saya tidak pernah korupsi uang pelayanan. Tapi saya rasa saya masih bobrok luar biasa. Moral saya bejat luar biasa. Jadi jangan sombong, tidak ada yang boleh sombong, saudara. Ya, itu yang sombong-sombong mengatakan hidup suci supaya kita masuk surga, supaya kita dikirim ke surga. Hidup suci, sempurna, bersandar kepada Tuhan. Tidak ada itu. Banyak orang yang berkata begitu, ternyata mereka adalah pejinah-pejinah. Sudah terbukti, kemudian borok-borok mereka dibuka oleh Tuhan. Saya sudah pernah bercerita tentang ini ya. Big Harold ya. Saya kira saya bisa menyampaikan atau menceritakannya lagi sekarang. Karena ini sesuai dengan konteks khotbah saya sore hari ini. Ada seorang wartawan dari Christianity Today, itu namanya Philip Yancey ya. Nah, Philip Yancey ini suatu saat waktu dia masih kecil punya teman yang namanya Harold. Maka disebut sebagai Big Harold karena dia lebih dewasa ya. Sudah besar itu Harold. Nah, Harold ini, saudara, dia lihat Amerika itu, katanya, ini Amerika ini seperti Sodom dan Gomora. Ya memang ya, di sana itu luar biasa rusaknya ya. Semua kejahatan moral itu ada di Amerika, saudara. Itu pencetak atau pembuat video porno paling banyak itu Amerika Serikat itu. Ya, paling rusak itu. Maka zaman itu Big Harold itu mengatakan, Amerika ini rusak luar biasa. Saya tidak tahan di sini. Ini jauh dari kerajaan Allah. Padahal Amerika ini didirikan orang-orang Kristen yang sangat-sangat beres hidupnya. Sekarang menjadi rusak luar biasa. Saya tidak mau. Saya mau tinggalkan Amerika, katanya. Lalu Philip Yancey yang masih kecil ya tidak ngerti apa-apa, dia heran-heran saja ya. Setelah beberapa waktu kemudian betul-betul pindah. Harold sama istrinya, anak-anaknya pindah ke Afrika Selatan. Dan dianggap Afrika Selatan itu jauh lebih suci hidupnya daripada Amerika Serikat. Tapi saudara tahu, Afrika Selatan waktu itu politik apartheid, kulit putih yang menindas hak-hak kulit hitam. Apa itu hidup suci? Orang kulit putih loh memperbudak, menganggap lebih rendah itu orang-orang kulit hitam. Dan sudah ada stratanya ya. Begini stratanya. Kalau sama-sama kulit putih, orang Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, itu mereka di atas. Lalu orang-orang kulit berwarna kayak kita orang Asia, Chinese ya, Jepang ya termasuk kita Indonesia ini ya, kan kita sawo matang ya, kan kita bukan hitam dalam badan seperti Afrika. Ya, itu di bawah mereka. Lalu kemudian paling bawah itu orang Afrika. Karena mereka keriting-keriting dan paling hitam kulitnya. Ya. Dan orang Afrika ini pun ada stratanya. Ada Afrika yang lebih unggul, di bawah mereka ada lagi. Jadi diatur seperti itu, saudara. Gereja khusus untuk orang kulit putih, jangan harap orang kulit hitam masuk. Diusir nanti. Atau orang kulit berwarna. Maka Mahatma Gandhi, suatu saat ketika dia berada di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi itu adalah tokoh politik nasional India ya,
yang mempunyai pengaruh besar sekali. Dan dia sangat mencintai Alkitab, khususnya khotbah di bukit. Tapi dia tidak jadi Kristen, karena lihat orang Kristen tidak beres hidupnya. Waktu Mahatma Gandhi masuk ke satu gereja di Afrika Selatan, langsung diusir. Dia salah masuk. Dia tidak tahu kalau gereja itu ternyata ada khusus kulit putih, khusus kulit berwarna, khusus kulit hitam. Maka diusir, saudara, dan itu membekas dalam ingatannya. Dia pikir, saya tidak akan ke gereja lagi seumur hidup. Tapi dia bawa Alkitab setiap hari, kemanapun dia pergi, dan sebelum dia bekerja, dia baca khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, itu realitas di Afrika Selatan waktu itu, dan Big Herod mengunggul-unggulkan itu, pindah ke Afrika Selatan. Lalu Philip Yancey tadi yang masih kecil perlahan-lahan sudah besar, kemudian akhirnya menjadi wartawan Christianity Today. Nah, Christianity Today ini adalah satu media evangelical atau injili, ya, satu majalah injili yang sangat berpengaruh, didirikan oleh Billy Graham dan temannya itu Carl Henry namanya. Ya, Billy Graham ini adalah pengkhotbah injili yang sangat besar sekali, ya, yang beda dengan karismatik yang palsu. Billy Graham adalah orang baptis, ya. Beres sekali khotbahnya itu. Nah, Philip Yancey kemudian suatu saat dapat tugas di Afrika Selatan. Begitu dia berangkat ke Afrika Selatan, dia ingat kembali itu Harold temannya dulu. Wah, saya nanti akan kunjungi, saya akan cari alamatnya, dan saya pingin bertemu teman saya waktu masih kecil begitu, ya. Lalu kemudian, saudara, setelah sampai di Afrika Selatan, kemudian dia dapat waktu, dia datanglah mencari alamat daripada Harold. Begitu sampai di rumah Harold, saudara, yang ditemui itu istrinya. Harold tidak ada. Istrinya itu sudah kurus, matanya itu cekung ke dalam, seperti terlalu menderita, seperti terlalu banyak menangis. Lalu dia tanya, mengapa kamu sedih sekali? Ini Philip Yancey tanya. Lalu Harold di mana? Lalu istrinya cerita, Harold sekarang di penjara. Lalu Yancey bertanya, kenapa dia di penjara? Dia kan orang baik, saya kenal dia orang baik dulunya itu. Dia bahkan mengkritik Amerika yang katanya sudah seperti Sodom dan Gomora. Kenapa dia bisa di penjara? Lalu kemudian istrinya bilang, Harold itu ternyata foto-foto wanita telanjang, foto-foto porno itu dikirim lewat fax, mesin fax, ke wanita-wanita terkenal, lalu menulis sesuatu, aku akan membuat kamu seperti ini, seperti ini. Jadi pikirannya ternyata cabul luar biasa. Pikirannya ternyata kotor luar biasa, saudara. Penuh dengan nafsu jinah dan percabulan. Nah, itulah Harold yang mengatakan Amerika seperti Sodom dan Gomora, saya mau pergi ke Afrika Selatan, mau hidup suci di sana, ternyata seperti babi yang berkubang dalam lumpur, saudara. Jangan pernah membanggakan jasamu, saudara. Jangan pernah membanggakan perbuatan baikmu. Semua itu sampah di hadapan Tuhan. Kita ini adalah makhluk-makhluk yang malang, yang mutlak mengemis anugerah Tuhan setiap hari. Anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita hidup beres. Tetapi kapan kita berbuat baik? Setelah selamat, setelah dilahirkan kembali, setelah natur kita diubahkan. Maksudnya natur diubahkan bukan natur kemanusiaan kita yang diubah, ya, tidak. Maksudnya tadinya buta di dalam dosa, gelap di dalam dosa, mati di dalam dosa-dosa kita. Kita tidak pernah melihat terang, kita tidak sadar mengenai Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita hidup dalam dosa-dosa kita, dalam kegelapan dosa, disetir oleh setan. Kemudian oleh anugerah Allah, melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, melalui pekerjaan firman Allah, kita dilahirkan kembali, kita diregenerasi, dan melalui kelahiran baru itu, kita melihat terang. Kita lihat Tuhan Yesus, oh Tuhan dan Juru Selamatku, aku percaya kepadamu sekarang, ampuni dosa-dosaku ya Tuhan. Kita sudah dilahirkan kembali, maka kita bisa berespons kepada Tuhan. Setelah kita dilahirkan kembali, dibenarkan melalui iman kita kepada Kristus, barulah kita masuk ke fase baru sekarang, yaitu fase
hidup suci. Belajar hidup suci perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dari hari ke hari. Dari hari pertama jadi Kristen, tahun berikutnya menjadi sedikit lebih baik. Tahun berikutnya lebih baik lagi. Tahun berikutnya lebih baik lagi. Dan terus menerus menjadi semakin baik. Tetapi apakah bersih sama sekali dari dosa? Sama sekali tidak, saudara. Kita tetaplah manusia berdosa yang setiap hari mengais-ngais, mengemis anugerah Tuhan Allah. Anugerah Tuhan Allah itulah yang memampukan kita, saudara. Jadi saudara masih percaya orang yang berkata, saya hidup suci 100% supaya saya masuk surga. Itu pembohongan ya. Itulah perkataan nabi-nabi palsu. Dan kalau diuji, ternyata tangan mereka rusak sekali. Pikiran mereka rusak luar biasa. Dan sudah terbukti. Ada satu pendeta besar di Surabaya. Saudara tahu tak? Saudara tahu enggak? Yang dia ajarkan khotbah terus menerus di mimbar apa? Suami istri harus saling mengasihi. Suami istri tidak boleh berzina. Suami istri harus akrab. Suami istri harus setia sama suami setia sama istri. Seolah-olah dia suci sekali berkhotbah di mimbar. Tidak boleh berzina katanya. Tidak boleh seks sembarangan katanya. Hanya itu yang dia urus terus. Ternyata kemudian ketahuan. Sekarang masih di penjara orangnya. Masih di penjara orangnya sekarang. Itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu itu. Ternyata pendeta ini dia melecehkan anak jemaatnya sendiri. Dan cilakannya jemaatnya itu adalah pendukungnya yang paling besar. Memberi dia uang paling banyak. Ya. Suatu saat anak itu mau menikah. Panggil itu, suruh masuk. Ya. Suatu saat anak itu mau menikah, sudah besar. Lalu kemudian mau menikah di gereja. Tapi dia bilang sama papa mamanya, saya tidak mau menikah di gereja itu. Loh kenapa? Saya tidak suka pendeta itu. Lalu kemudian ditanya-tanya. Akhirnya dia bicara jujur. Saya telah dilecehkan oleh pendeta ini sejak umur sekian. Jadi bertahun-tahun itu dia lecehkan secara seksual, saudara. Akhirnya orang tuanya murka sekali. Karena dia banyak korban. Untuk gereja itu, untuk pendeta itu. Pakai pengacara, lapor ke polisi. Sekarang masih di penjara orang itu. Mungkin saya tidak tahu, dia masih di penjara kayaknya. Karena kejahatan seksual itu berat hukumannya loh. Ke depan itu bisa hukum kebiri atau enggak ya? Itu ada isu hukum kebiri kemarin ya. Yang melakukan pemuka agama yang melakukan pelecehan atau pendeta atau ustadz itu kebiri saja katanya begitu, saudara. Nah ini pendeta khotbah hidup suci terus. Tapi bukan dengan doktrin yang beres, bukan dengan ajaran Alkitab yang mengunggulkan anugerah Tuhan di atas segalanya, maka pasti itu kacau. Saya tidak yakin mereka yang khotbah hidup suci terus, tapi melawan ajaran Alkitab, menghina ajaran Alkitab, betul-betul hidup suci. Saya tidak percaya. Hanya mereka yang memahami doktrin yang benar, ajaran yang benar, Trinitas yang benar, Kristus yang benar, Alkitab, keselamatan secara benar, baru bisa melangkah perlahan-lahan hidup suci, semakin suci, semakin suci, semakin suci. Ini yang kita usahakan terus, saudara. Maka dalam teologi reform itu ada yang namanya progressive sanctification. Jadi dalam progressive sanctification atau pengudusan yang progresif ini, saudara, kita berjuang 100% mati-matian untuk hidup suci, memuliakan Tuhan. Tetapi sekaligus kita mengandalkan, memohon anugerah Tuhan juga 100% memegang kita. Jadi 100% saya berjuang, 100% anugerah Tuhan menuntun. Tapi kapan itu dilakukan? Setelah dilahirkan kembali, setelah selamat. Orang belum selamat tidak mungkin bisa taat. Orang belum dilahirkan kembali tidak mungkin bisa hidup suci. Ya, tidak mungkin. Karena mereka tidak melihat terang. Mereka tidak melihat Kristus. Mereka tidak terbuka pikirannya akan firman Allah yang mengubahkan hidup. Saudara. Jadi saudara sudahlah ya, jangan memimpikan sesuatu yang Alkitab sendiri tidak ajarkan. Ini sama halnya dan orang-orang Farisi memikulkan beban-beban yang berat kepada orang-orang yang mereka sendiri tidak sangguplah
lakukan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama itu mempunyai aturan begitu ketat tentang hukum Taurat. Tapi apakah semuanya mereka lakukan? Tidak. Mereka tidak lakukan, saudara. Tapi mereka itu paksa ke orang-orang untuk dilakukan. Semua itu sia-sia adanya. Maka jasa kita semua sia-sia. Usaha kita semua sia-sia. Perbuatan baik kita semua sia-sia. Kecuali anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan saja yang menyelamatkan kita. Tanpa anugerah Tuhan, kita tak mungkin selamat. Nah, setelah diselamatkan, setelah dilahirkan kembali, setelah mempunyai iman yang sejati kepada Kristus, sekarang kita memulai hidup yang baru, hidup taat dari hari ke hari. Dan untuknya kita mutlak membutuhkan anugerah Allah. Apakah bisa sempurna? Tidak bisa sempurna. Seorang penginjil besar dalam sejarah yang namanya John Wesley pernah mengajarkan ajaran yang salah. Ya. Dia mengatakan kalau kita orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, hidup taat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, betul-betul hidup taat, kita bisa untuk sempurna di dunia ini katanya. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Tidak ada manusia sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Supaya kita berjuang setiap hari untuk ikut Tuhan. Taat pikul salib, taat hidup suci setiap hari, taat hidup beres setiap hari. Tapi tak pernah sempurna. Kecuali kalau kita sudah mati, Tuhan anggap sempurna. Semua yang tidak sempurna Tuhan tutup. Dan kita dinyatakan sudah selesai. Ketika kita sudah mati, tidak ada tuntutan lagi. Kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Tinggal tunggu nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tubuh kita di kuburan atau di mana ya, meledak di laut atau meledak di udara ya. Karena ada yang bertanya kepada saya ya, kalau tubuh ini yang dibangkitkan Pak, tubuh yang ini, saya kalau mati minta dikremasi. Dan abu saya nanti akan dilarung ke sungai. Ya. Jadi apakah itu bisa dibangkitkan Pak? Ya bisa saya bilang. Bagaimana misalnya dengan orang yang meledak di atas? Kan tidak ketahuan lagi mayatnya seperti apa kan? Bentuknya sudah kececeran di mana-mana kan? Atau yang tenggelam di laut dimakan ikan-ikan. Ya. Kan sudah tidak berbentuk, tapi Tuhan tidak pernah kekurangan kuasa. Dia bisa membangkitkan tubuh kita dalam keadaan apapun, sudah jadi abu, sudah jadi debu, berceceran di mana-mana, tetap itu akan dibangkitkan nanti. Ketika tubuh kita dibangkitkan nanti, dipersatukan kembali dengan jiwa kita yang sudah bersama Kristus di sorga, diubahkan dan disempurnakan, diset untuk tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Di situ kita betul-betul sempurna, tubuh kita dan jiwa kita. Tidak ada lagi dosa di sana. Jangan saudara berpikir, ya kalau Anda suka gosip ya, atau suka mencela-mencela ini bibirnya ya. Jangan berpikir, oh saya hobi gosip loh. Nanti di langit dan bumi yang baru pasti ada gosip. Tidak ada gosip di sana. Tidak ada bibir mencela-mencela di sana. Tidak ada tipu-tipu di sana. Semua murni. Semua suci, semua sempurna dalam keadaannya masing-masing. Ya, langit dan bumi yang baru yang mana? Langit dan bumi ini yang disempurnakan, dilahirkan kembali, di mana sorga dipersatukan kembali dengan bumi. Kenapa dipersatukan kembali? Kapan pisahnya? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langit atau sorga dan bumi berpisah karena dosa. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sorga dan bumi akan bersatu kembali dan Tuhan Yesus akan menjadi raja kita selama-lamanya. Dan kita bisa melihat dia dan mata kepala kita ini. Kenapa? Karena dia mempunyai natur manusia. Saudara, dia akan menjadi raja kita, kaisar kita satu-satunya nanti. Dan kita hidup di dalam sesuatu kehidupan yang baru sama sekali, yang sempurna, tidak ada air mata, tidak ada cacat, tidak ada penderitaan, semua hanya sukacita sorgawi bersama Kristus. Saudara mau ke sana, maka mari kita berjuang hidup suci. Kita bisa sempurna? Tidak mungkin, tetapi kita harus berjuang. Ada orang jatuh dalam dosa,
langsung menyerah, tidak berjuang. Ini orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang tidak punya daya hidup, orang Kristen yang tidak punya fighting spirit, dan orang Kristen demikian, itu adalah orang Kristen yang cilaka sekali. Tetapi kita harus mempunyai daya juang, fighting spirit. Tidak boleh kalah oleh kesulitan, tidak boleh kalah oleh dosa. Ya, walaupun kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sampai kita kalahkan dosa. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, hai hambaku yang setia, engkau sudah selesai di bumi, marilah bersama-samaku. Beristirahatlah, dan nanti ketika aku datang kali yang kedua, aku akan membangkitkan juga tubuhmu, mempersatukan kembali dengan jiwamu, menyempurnakan itu. Di sana hanya ada kesenangan surgawi. Saudara mau ke sana? Mari kita berjuang hidup suci. Bukan cara corpus delicti era Susabdono, tapi cara Alkitab. Berjuang hidup suci karena kita sudah diselamatkan. Berjuang hidup suci karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk khotbah yang berapi-api sore hari ini mengenai hidup suci yang benar, hidup suci yang dimulai dari kelahiran kembali, hidup suci yang dimulai dari anugerah Allah yang menyelamatkan kami, melahirkan kembali. Dan biarlah kami setiap hari berjuang hidup suci. Dan kami percaya anugerah Allah 100% menopang kami untuk hidup suci. Kami tidak mungkin sempurna di dunia ini. Tetapi kami mau berjuang ya Tuhan. Untuk dari hari ke hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, berkati kami, kuatkan kami untuk hidup suci di dunia ini. Menjadi garam dan terang yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.